Baiklah, marilah kita memasuki sesi ilmiah webinar hari ini oleh pembicara kita. Materi yang pertama, penegakan diagnosis pada COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Jelita Siregar, MCAT Clinpat, spesialis patologi klinik. Dan materi yang kedua, neutralizing antibody pada COVID-19 yang akan disampaikan oleh Dr. Almaikano Ginting, MKes, MCAT Clinpat, spesialis patologi klinik. Dan sesi ilmiah ini akan dipandu oleh moderator, Dr. Eliani Pranginangin, MCAT Clinpat, spesialis patologi klinik. Sebelumnya, saya akan membacakan mini CV dari moderator terlebih dahulu. Dr. Eliani lahir di Belawan 15 Februari 1974. Beliau menempuh pendidikan S1 di FK WISU tamat tahun 2002 dan melanjutkan pendidikan S2 Magister Kedokteran dan Spesialis Patologi Klinik di FK USU tamat tahun 2016. Saat ini beliau bekerja sebagai PNS di RSUP Haji Adam Malik dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, dan sebagai Kepala Sub Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUP Haji Adam Malik tahun 2021 sampai dengan sekarang, dan Kepala KSM Patologi Klinik RSUP Haji Adam Malik tahun 2021 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya IDI Cabang Medan, PDS Patklin Cabang Medan, Pasundan Sumut, IDI Wilayah Sumut, dan Persi Wilayah Sumatera Utara. Baiklah, kepada moderator dipersilakan dengan hormat. Terima kasih kepada Dr. Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan pagi ini bisa mengikuti webinar update diagnosis COVID-19. Adapun saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris IDI Dr. Eri Suhaimi, SHMH, MCAT Surgery Spesialis Bedah. Terima kasih kepada Dr. Jelita Siregar, MCAT Clinpat SPPK sebagai pembicara, dan Dr. Almaikano Ginting, MKes, MCAT Clinpat SPPK. Semoga webinar pagi ini memberi banyak manfaat buat kita untuk menambah ilmu kita, terutama untuk kita sebagai dokter harus tetap update ilmu. Salah satu adalah memang tuntutan sebagai dokter. Mungkin hari ini ya, karena banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia, apalagi sekarang udah ada varian yang baru, varian Omicron. Kemarin di Medan udah ada ya penderita yang Omicron. Mungkin kita dengan menambah ilmu ini, kita lebih tahu apa sih yang harus kita tahu, apa sih sebagai dokter itu dengan gejala-gejala Omicron yang baru, apa sih COVID-19 itu untuk dokter-dokter umum. Begitu juga ilmu-ilmu ini nanti bisa kita aplikasikan di praktek, bisa kita aplikasikan juga untuk keluarga kita. Nah, untuk untuk mempersingkat waktu, karena ini kan hari libur ya, banyak juga mungkin yang lain undangan. Jadi kita langsung aja untuk pembicara pertama, Dr. Jelita Siregar, MCAT Clinpat SPPK, yang akan membawa tentang update diagnosis COVID-19. Adapun CV-nya, boleh Dr. Sifa? Oke, CV-nya Dr. Jelita. Dr. Jelita Siregar, MCAT Clinpat SPPK, lahir di Medan 1 Juni 1978, alamat Jalan Karya Cipta nomor 29 Johor. Adapun pendidikan dokter umum di FK USU tamat tahun 2004, mengambil magister kedokteran Clinpat Patologi tahun 2010, spesialis patologinya juga selesainya 2012. Beliau mengambil doktor S3 kemarin tamat 2019. Adapun jabatan Dr. Jelita sebagai Sekretaris Program Studi Departemen Patologi Klinik FK USU
itu tahun 2017 sampai 2020. Sekarang menjadi Ketua Program Studi Departemen Patologi Klinik tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian Ketua Program Studi Departemen Patologi Klinik 2020 sampai 2021, kemudian sekarang sebagai Ketua Departemen Patologi Klinik 2021 sampai sekarang. Saya persilahkan langsung Dr. Jelita akan membawakan atau memaparkan update diagnosa pada COVID-19. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator Dr. Eliani Perangin Angin, MKKLIP SPPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Ketua ID Cabang Medan, Dr. Eri Suhaimi SHMH, MKED Surgery Spesialis Bedah. Kepada pembicara, Dr. Almeka Nogintip, MKes MKKLIP SPPK, dan MC tadi Dr. Siva Hermita Nasution. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita dalam menginterpretasi hasil-hasil untuk menegakkan daripada pemeriksaan pada pasien COVID ya. Oke, untuk yang untuk awalnya terlebih dahulu ya, seperti kita ketahui bahwa tadi sudah dipaparkan bahwa penyakit SARS-CoV-2 ini nanti pertama kali itu muncul di Wuhan ya, dilaporkan di Cina di National Health Commission ya. Jadi di sini nanti pada tanggal 7 Januari 2020 telah berhasil diisolasi yaitu novel coronavirus ya. Dan pada minggu berikutnya dilaporkan di Thailand ya sebagai kasus pertama. Sedangkan di Korea juga dilaporkan pada tahun 2020 di bulan Januari. Sedangkan penyakit SARS-CoV-2 ini juga pertama kali tadi juga di Wuhan dari pasar makanan laut ya. Jadi akibatnya dari timbulnya virus tersebut maka kota di Wuhan itu ditutup ya. Jadi nanti pada akibat adanya virus corona ini maka timbul kasus kematian pertama dilaporkan yaitu pada bulan Januari ya tanggal 11 pada 2020. Nah, berarti banyak negara sudah terinfeksi pada tahun 2020 tadi di Thailand, di Korea ya, juga ini di Jepang ya. Jadi di sini kasus pertama infeksi terjadi pada tenaga kesehatan yaitu dia tertular pada waktu merawat pasien yaitu pada bulan Januari juga pada bulan yang sama tahun 2020. Dengan demikian banyaknya kasus-kasus dilaporkan di berbagai negara, maka WHO menyatakan bahwa sebagai kondisi global health emergency. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan dari beberapa negara, jadi dengan banyaknya beberapa negara terinfeksi dengan virus corona tadi, maka akan menimbulkan pandemi di seluruh dunia dalam waktu 12 hari, penyebaran kasusnya mencapai 100.000 per hari. Jadi ini data yang sudah tahun 2020 ya, sampai dengan November 2020. Jadi di dunia, ini saya ambilnya dari Kemenkes ya, WHO dari 2020. Ya, ini di dunia dinyatakan ada 46.849.209 kasus positif dan adanya 1.204 total kematian. Sedangkan di Indonesia sendiri menurut laporan dari Kemenkes yaitu 415 kasus positif COVID dan 14.044 total kematian ya. Dan ini sudah mengalami peningkatan sampai dengan sekarang ya. Di Sumatera Utara juga seperti itu. Ini ada 13.270 kasus positif, adanya 542 total kematian dan 10.846 pasien sembuh. Dan sekarang sudah dimasuki tahun 2022, di sini kita mengalami peningkatan. Nah, di sini saya bilang tadi bahwa SARS-CoV-2 ya, dia menginfeksi secara global ya. Jadi menurut WHO sudah 184 juta terinfeksi dan menimbulkan 4 juta kematian ya. Jadi menurut WHO tahun 2001
kawasan Asia Tenggara, di sini termasuk Indonesia, termasuk daerah yang jumlah kasus kematian tertinggi di dunia. Ya, kita Indonesia termasuk Asia Tenggara, jadi sudah termasuk kasus tertinggi di Indonesia. Jadi SARS-CoV-2 ini sudah menyebabkan global, menyebabkan adanya pandemi COVID ya. Jadi di sini akibat dari penyakit COVID ini dia nanti akan mengakibatkan morbiditas, mortalitas dari manusia, baik itu pada dewasa maupun anak-anak. Ya, jadi SARS-CoV-2 ini bisa dia nanti tanpa gejala ya, tapi bisa juga akan menyebabkan kematian dan catatan morbiditas ya. Jadi di sini untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas itu kita pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya, bukan hanya pemerintah Indonesia juga dunia ya, dengan melakukan apa? Yaitu uji laboratorium ya, banyak pemeriksaan tes untuk screening, untuk early detection, untuk diagnosis daripada COVID-19 ini. Selain itu untuk personal protective equipment ya, kita harus melakukan secara perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga ya, dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita ya. Sudah itu apalagi dilakukan, disediakan tempat tidur di rumah sakit ya, apabila pasien masuk ke dalam tahap perawatan yang lebih lanjut ya. Jadi nanti pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu memerlukan dari bisa rujukan non COVID ya. Rujukan non COVID ini dia belum tegak diagnosis COVID-nya. Mungkin nanti dari pemeriksaan dari PCR baru nanti dia tegak COVID-nya. Dan apabila seseorang nanti didiagnosa dengan COVID, maka kita harus memberikan pendekatan secara psikologis terhadap pasien tersebut ya, agar tidak menambah mentalnya semakin down dan akan menurunkan sistem imun terhadap pasien tersebut ya. Jadi itu akan menambah beban kerja dari tenaga medis, tenaga kesehatan ya. Jadi apabila pasien didiagnosa dengan COVID, apabila dia masih dalam gejala yang tanpa gejala atau ringan, bisa isolasi mandiri ya. Tetapi apabila masuk ke sedang atau berat kritis ya, nanti bisa melakukan perawatan di rumah sakit daerah masing-masing ya, rumah sakit daerah pemerintah setempat ya. Tetapi juga kalau sudah berat itu mungkin masuk ke ruang ICU yang arah perawatannya lebih intensif ya. Jadi inilah yang kita lakukan dalam masa pandemi ini ya. Jadi di sini perlu adanya diagnosis yang cepat dan akurat untuk perawatan pada pasien-pasien COVID. Nah, ini saya terangkan bahwa COVID-19 itu, dia virus COVID-19 berasal dari SARS-CoV-2, merupakan virus yang mengandung genom, dia single stranded RNA. Jadi SARS-CoV-2 ini dia merupakan single stranded RNA ya, dia bukan DNA, dia RNA ya, dia mengandung gen RNA. Dia berukurannya dia kecil ya, 80 sampai 160, dia bisa dibaca dengan mikroskop elektron ya, dengan polaritas positif 27 sampai 32 kilobyte ya, dengan diameter sebesar 60-140 nanometer ya. Dia ini merupakan terdiri dari protein, penyusun utamanya dari SARS-CoV-2 adalah protein ya, struktural. Jadi protein struktural ada 4 ya, itu N, M, S dan E. Jadi di sini yang struktural tadi itu nukleokapsid N, membran protein matrix, glycoprotein spike dan protein envelope ya. Ini merupakan susunan daripada protein utama pada SARS-CoV-2 ya. Jadi di sini COVID-19 ini termasuk SARS-CoV-2 ini termasuk famili dari Coronaviridae ya, beta-COVID. Dia dari 96,2% dia tersusun dari genom SARS-CoV-2 yang diidentik dengan kelelawar ya, dengan BAT-CoV RATG13 ya. Di sini sebagai inangnya adalah kelelawar ya, untuk menularkan kepada manusia. Di sini kita nampak ya susunan daripada genom tadi, gen daripada SARS-CoV-2. Di sini nampak S ya, spike, membran glycoprotein, membrannya ada lipidnya terdiri lapisan lemak ya, ada envelope glycoprotein dan ada nucleocapsid protein ya. Jadi ada 4. Nah, di sini saya terangkan tadi bahwa novel beta-virus ini transmisinya melalui dari hewan tadi kelelawar, manusia hewan ya. Jadi di sini dia
virus ini berbentuk seperti mahkota ya. Dia ada tonjolan-tonjolan ya, seperti mahkota. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa protein ini dia terdiri dari struktural dan non struktural ya. Dia single stranded RNA. Ya, protein struktural terdiri dari 4 gen ya. S, E, M, dan N ya. Sedangkan protein non strukturalnya ada RBP, ada RNA helikase dan lain-lain. Nah, sebentar. Nah, di sini untuk gold standarnya untuk menegakkan daripada SARS-CoV-2 itu tetap menggunakan dari metode NAAT atau nucleic acid amplifikasi test ya. Di sini yang bisa kita pakai itu bisa di sini saya sebutkan nama patennya walaupun masih banyak alat-alat yang lain, tetapi salah satunya yaitu Abbott Real Time SARS-CoV-2 Assay. Di sini targetnya yaitu N sama FDFP ya. Sampelnya bisa dari swab nasal, nasofaring, dan orofaring ya. Memang ini saya kasih tahu alat yang dipakai di beberapa rumah sakit di Indonesia ya. Tapi masih ada alat-alat yang lain. Oke, jadi di sini patogenesisnya bahwa di sini saluran nafas dia memiliki tipe-tipe sel epitel ya. Jadi di sini umumnya dikenal sebagai tipe 1 ya. Di sini nanti ada alveolar epitel tipe 1 ya, alveolar AE1 ya kan, dia akan bertanggung jawab untuk sebagai barrier antara udara di dalam darah dan paru-paru ya. Serta nanti ada tipe 2. Jadi di sini patogenesisnya yang berfungsi untuk mengeluarkan surfaktan yang zat penting untuk pengembangan paru dan mencegah paru tidak kolas ya. Jadi virus SARS-CoV-2 ini juga mempunyai kemiripan yang akan berinteraksi dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 S2 ya, yang selama kita dengar ya, pada pneumonia tipe 2 di paru-paru. Jadi SARS-CoV-2 ini memiliki 2 protein. S itu ada 2 proteinnya, yaitu protein S1 dia berperan untuk berikatan dengan sel dan protein, sedangkan nanti S2 dia berperan untuk proses ke dalam membran ya. Jadi ketika protein S dari SARS-CoV-2 berikatan dengan reseptor S1 selanjutnya akan memicu dia proses enzimatik oleh beberapa enzim ya. Contohnya nanti dia transmembrane protease, enzim kaptesin ya, enzim neutrofil elastase ya, itu jenis-jenis enzimnya ya. Sudah itu nanti akibat dari peningkatan daripada ini proses dari COVID itu nanti dia akan merangsang daripada sitokain. Itulah tadi kita sebut nanti adanya badai sitokain, itu inflammatory sitokain. Sitokain itu apa aja? Bisa interferon 1, 2, interleukin 6, interleukin 1 beta ya. Granulosit monosit clonase factor. Ini dia nanti akan meningkat di dalam COVID-19 ya. Selain itu nanti juga dia akan menginfiltrasi dari sel-sel imun. Seperti kita ketahui bahwa sel imun kita itu ada 2 secara innate dan adaptif. Jadi nanti yang innate nanti akan terasa makrofag dan neutrofil ya. Sedangkan nanti yang adaptif itu nanti yang spesifik dia akan merangsang daripada CD4 terbentuk antibodi CD4 dan CD8 ya. Atau nanti terbentuknya adanya sitokain tadi, tumor necrosis factor ya. Bisa interleukin 6 juga ya. Disinilah proses-proses patogenesis daripada SARS-CoV-2. Jadi akibat dari peningkatan dari sitokain tadi secara sistemik ya, atau kita sebut ini sebagai badai sitokain, maka akan menimbulkan inflamasi ya. Jadi akibat inflamasi ini kedepannya akan mengakibatkan multiple organ damage, kerusakan secara sistemik, secara semua organ ya. Jadi nanti akibatnya bisa ke paru-paru, bisa juga ke jantung. Nanti akibatnya adanya inflamasi, timbulnya penyakit-penyakit macam seperti gejala-gejala MCI ya. Jadi di sini inilah akibatnya kalau penyakit COVID tidak kita diagnosis secara dini ya. Dan nanti tadi seperti saya bilang akan menyebabkan kematian ya, kematian dan mungkin menyebabkan morbiditas juga. Nah,
Ini saya juga paparkan mengenai diagnosis COVID ini untuk pemeriksaan daripada untuk penegakan diagnosis COVID, yaitu dengan real-time kuantitatif PCR, reverse transkriptase kuantitatif PCR, ya. Jadi bisa juga dengan sekarang whole genome sequencing, ya, kita lakukan dengan sequencing untuk mengetahui sekarang lagi terhadap Omicron, ya. Juga bisa dengan ELISA, ya, kita menggunakan prinsip ELISA, enzymatic immunoassay, ya, atau dengan pemeriksaan dengan rapid test POCT, ya. POCT ini rapid test dengan imunokromatografi, prinsipnya dengan immunoassay. Jadi kita kepingin mungkin daripada klinisi pernah melihat alat daripada pemeriksaan rapid test. Sebelumnya para klinisi mungkin juga pernah melihat untuk pemeriksaan, misalnya untuk pemeriksaan penyakit denggi. Nah, sama pembacaannya, ya. Ada dia IgG, ada IgM. Ini untuk antibody. Sedangkan untuk antigen, ya seperti tadi untuk penyakit denggi saya umpamakan kita periksa NS1, ya. Sedangkan untuk ini nanti juga ada, tapi dia kalau untuk antigen tidak ada IgG, IgM, dia hanya hasilnya aja terbentuk garis, ya. Jadi di sini terbentuk adanya antigen bisa untuk mendeteksi daripada COVID, bisa juga diperiksa juga antibody, ya. Dan lebih gold standarnya juga dengan real-time PCR, reverse transkriptase PCR, ya. Bisa juga kita melakukan whole genome sequencing dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan viral load, ya, viral load. Nanti menggunakan prinsip digital droplet PCR, ya. Itu yang sekarang lagi kita lakukan kalau mau pemeriksaan dari viral load-nya secara kuantitatif, ya. Jadi di sini saya bilang tadi secara patogenesenya melibatkan tadi adanya body cytokine, stomedia, apa aja yang proinflamasinya, interleukin 6, ya. Bisa interleukin 8, interleukin 1 beta, ya. Banyak di sini proinflamasi yang terlibat dalam sistem perusakan dari COVID ini, ya. Slide. Nah, sebelum kita sesudah tadi kita masuk untuk menegakkan daripada COVID, perlu kita tahu juga apa-apa sih derajat keparahan untuk COVID itu sendiri, ya. Jadi untuk gejala yang non spesifik itu dia berarti dia gejalanya dia asimptomatik, ya. Dia gejalanya dia mungkin hanya batuk, flu, merasa tenggorokan yang nggak enak, bisa adanya gejala gastroabdominal, misalnya ada mual, muntah, ada diare, ya. Itu ya gejala-gejala secara umum, ya. Atau dia tanpa pneumonia, ya. Kalau tidak pneumonia berarti tidak ada hipoksia, ya. Nah, apabila seseorang itu dari gejala itu dia simptomatik yang gejalanya ringan, nanti tadi saya sebutkan tadi kayak demam, ya kan. Jadi nanti dari situ apabila seseorang kepingin ditegakkan diagnosanya bisa dilakukan pemeriksaan PCR, ya. Jadi inilah untuk derajat keparahan dari COVID, bisa ringan, sedang, berat, kritis. Yang ringan tadi saya sudah paparkan, sedangkan yang sedang yaitu sudah termasuk adanya gejala pneumonia, ya. Gejala pneumonia berarti adanya infeksi pada parenkim dari paru-paru, ya. Sudah ada gejala pneumonia. Tetapi di sini saturasi O2-nya dia masih bagus karena saturasi O2 kita kan 100, ya kan. Di sini masih lebih besar dari 93, jadi masih di atas 90%, ya. Di sini gejala sedang, ya. Di sini kebanyakan pasien kalau udah gejala sedang sudah mungkin ada rasa cemas, ya, ketakutan, mungkin ini bisa dirawat di rumah sakit, ya. Atau ada tanpa gejala pneumonia berat, ya. Nah, apabila gejala tadi tidak diatasi dengan segera, maka tidak segera diatasi, diobati dengan segera, mungkin nanti akan jatuh ke tahap derajat berat, ya. Di sini yang perlu kita hindari, jangan sampai kita jatuh ke derajat berat, ya. Di sini gejalanya yaitu gejala pneumonia berat dengan saturasi oksigen lebih kecil dari 93%, ya. Di sini harus kita perhatikan, ya, makanya kita perlu alat oximeter untuk melihat berapa kandungan oksigen kita di dalam darah, dalam hemoglobin, ya. Jadi perlu alat oximeter kita deteksi, hati-hati kalau sudah tahap keberat, ya, karena keberat ini nanti jatuhnya ke kritis, ya, ke ARDS, akut respiratory distress syndrome, ya. Bisa jatuh ke sepsis, ya, atau bisa jatuh ke shock sepsis yang lebih fatalnya, ya. Itu kalau udah jatuh ke kritis agak lebih sulit untuk proses penyembuhannya, ya. Jadi dari derajat keparahan ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita sampai jatuh ke berat dan kritis. Itu
agak sulit tertolongnya ya. Jadi hati-hati apabila kita sudah terdeteksi COVID-19. Nah, di sini manifestasi klinisnya seperti saya bilang tadi ya, masa inkubasinya dia bisa rata-rata 5-6 hari ya, dengan range antara 1 dan 14 hari. Bisa sampai 14 hari ya. Jadi di sini risikonya kita hati-hati, penularannya, replikasi virusnya masih aktif ya. Ini penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama ya, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi ya. Jadi orang-orang yang batuk ada sekretnya hati-hati, atau yang flu ya, di situ tingkat replikasi virusnya masih aktif ya, harus hati-hati. Dan gejala tadi seperti saya bilang tadi, yaitu gejalanya flu-like symptoms. Banyak ini sekarang gejala-gejala ini ya, seperti ya penyakit demam denggi ya kan, itu juga gejala seperti ini ya, atau penyakit ISPA ya, seperti demam, malaise, batuk, pilek, sakit kepala, mialgia, mual, muntah, diare, dan sesak nafas ya. Jadi gejala ini dapat muncul pada hari kedua infeksi hingga 14 hari. Jadi ya semakin lama semakin berat apabila tidak diatasi dengan segera ya. Jadi sampai hari ke-14. Oke. Baik. Nah, di sini tadi saya bilang tadi gejalanya flu-like syndrome, ada simptoms ya untuk diagnosis COVID ya. Bisa pemeriksaan dari imaging findings, dari pemeriksaan CT scan, nampak GGO, gambaran GGO mungkin ya kan. Atau nanti dari gejala nanti mendukung ya, dari pemeriksaan CT scan pendukung. Nah, untuk lagi pemeriksaan apa? Dengan pemeriksaan PCR tadi, reverse transkriptasi kuantitatif PCR ya. Ini perlu kita lakukan untuk menegakkan diagnosis daripada SARS-CoV-2 ya. Dan apabila nanti bisa juga ini kok standarnya tetap reverse PCR ya. Tetapi juga bisa kita lakukan pemeriksaan tadi yang saya bilang tadi, pemeriksaan serologi ya, pemeriksaan immunoassay antibody ya. Jadi bisa kita nilai nanti IgG, IgM-nya atau antigennya secara immunoassay ya. Oke, slide. Nah, di sini tadi saya bilang tadi penegakan diagnosis ini kalau menurut WHO tetap menggunakan real time PCR ya, gold standar. Di sini sensitivitasnya PCR untuk mendeteksi SARS-CoV-2 ada 95% ya. Deteksi target yang spesifiknya yaitu NRTMP ya, tapi struktural sama non struktural ya. Nah, ini saya paparkan secara sekilas dulu, nanti slide berikutnya mungkin lebih mendalam ya. Jadi untuk pasien yang sudah terdeteksi atau sudah positif SARS-CoV-2-nya di dalam tubuhnya, maka seseorang klinisi untuk tahap tadi gold standar tetap RT-PCR. Nah, apabila seseorang pasien sudah dirawat, kita di IGD ya, sebagai klinisi yang di depan, yang di pertahanan depan ya, itu kita harus melakukan pemeriksaan darah lengkap ya, darah lengkap. Apa aja yang mendukung untuk perawatan daripada pasien COVID ini ya. Kita melihat untuk pasien-pasien COVID ya, itu rata-rata mungkin kok dari darah lengkap, pemeriksaan hemoglobin pasti normal ya, kecuali dia memang ada penyakit komorbid ya, misalnya dia ada penyakit riwayat CKD ya, atau penyakit keganasan, mungkin dia HbA nurun. Tetapi kalau pasien-pasien yang tidak ada penyakit komorbid, ya komorbidnya mungkin penyakit jantung atau penyakit yang tidak HB-nya nurun, itu biasanya normal ya. Jadi nanti kita lihat nilai HB-nya, nilai leukositnya, nilai trombositnya. Untuk apa kita lihat ya? Untuk mendede tadi ya. Jadi nanti untuk mendede apakah pasien ini memang suatu SARS-CoV-2 atau penyakit lain, misalnya demam denggi ya. Karena kalau demam denggi trombosit turun ya. Tetapi kalau sudah memang dia dari hasil PCR-nya positif, nah untuk mentelaah ini kita bisa melakukan pemeriksaan apa? Neutrophil limfosit rasio ya. Jadi rasionya bisa kita hitung ya untuk menilai derajat keparahan. Nanti ada slide berikutnya ya. Jadi neutrophil rasio ini memang sangat baik ya kita periksa untuk sebagai penanda awal untuk suatu inflamasi ya. Neutrophil merupakan bagian dari leukosit, different dari leukosit ya. Nanti kita hitung berapa sih nilainya yang menandakan suatu derajat keparahan ya. Sedangkan yang berikutnya dari pemeriksaan darah lengkap, apa yang kita bisa nilai? Yaitu pemeriksaan daripada monosit, perbandingan dari monosit dan jumlah leukosit ya. Sama, ini menandakan jumlah inflamasi ya. Selain itu nanti untuk pemeriksaan tadi CKMB, kenapa di sini saya anjurkan? Karena pasien-pasien yang sudah mengalami
gangguan yang proses komplikasinya berat ya, jadi proses tromboemboli ya di jantung, di paru ya, perlu kita lakukan pemeriksaan enzim ya. Enzim apa? Enzim CKMB ya. CKMB yang sensitif untuk enzim jantung ya. Enzim CK dia ini cepat meningkat dia 3 sampai 8 jam apabila ada suatu infark jantung. Jadi enzim CK ini dia akan mencapai puncaknya 10 sampai 36 jam mencapai puncaknya. Jadi sini merupakan biomarker sensitif dari cedera jantung akut ya. Selain itu, untuk apa lagi kita periksa selain untuk pemeriksaan daripada enzim jantung ini, untuk adanya injuri pada jantung, yaitu troponin T. Ya, jadi ini suatu tanda serologik yang digunakan sebagai alat diagnostik untuk menentukan kerusakan miokard. Ya, di sini sensitivitas tinggi. Ya, tapi di sini dia agak lama mencapai puncak onsetnya. Ya, puncaknya itu 20 jam pertama, tetap tinggi dalam 7 sampai 10 hari. Ya, jadi sini sebenarnya diagnosis ya secara pemeriksaan. Nanti ada pemeriksaan juga yang dilakukan untuk mendukung pemeriksaan untuk supaya tidak jatuh ke derajat yang tadi saya bilang tadi. Apabila seseorang itu sudah tegak COVID-nya. Slide. Nah, seperti saya bilang tadi ya, pemeriksaan darah lengkap atau disebut dengan CBC, complete blood count ya. Di sini kita periksa leukositnya. Nah, leukosit itu terdiri dari limfosit ya, neutrofil, monosit ya. Jadi nanti akan terjadi limfopenia. Karena apa? Karena sel-sel darah putih itu terdiri dari neutrofil lebih mendominasi ya. Jadi pada pasien-pasien COVID nanti ada peningkatan dari neutrofil. Jadi nanti kompensasinya akibat adanya peningkatan neutrofil atau yang disebut dengan neutrofilia ya, nanti akan penurunan daripada nilai limfosit ya. Penurunan limfosit itu dikatakan suatu limfopenia ya. Jadi 84% kasus COVID-19 terjadi limfopenia, di mana limfositnya di bawah 1000 ya. Ini limfopenia, ini akibat adanya perlengketan virus atau efek dari injuri yang terjadi akibat dari mediator inflamasi. Ya, nah seperti kita ketahui bahwa peningkatan neutrofil ini juga pada kasus-kasus infeksi bakteri terjadi peningkatan daripada neutrofil, nilai neutrofil. Nah, tidak terkecuali juga dengan pada pasien COVID ya, terjadi peningkatan nilai neutrofil ya. Jadi di sini akibat apa peningkatan? Mungkin adanya suatu hiperinflamasi dan badai sitokan yang terjadi pada pasien COVID-19 ya. Nah, seperti saya bilang tadi, perlu kita hitung berapa sih nilai rasio neutrofil limfosit ya, agar pasien kita tahu jatuh ke derajat ringan sedang berkritis ya. Jadi kita hitung, jadi rasionya neutrofil limfosit dan rasio monosit limfosit untuk suatu penanda inflamasi sistemik ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa neutrofil limfosit ini merupakan sistem imun yang innate, yang alami ya. Jadi di sini kita lihat dari pemeriksaan dari darah lengkapnya, kita hitung berapa sih nilai NLR-nya dan MLR-nya ya. Jadi ini salah satu prediktor yang signifikan untuk prognosis dan tindak lanjut pada pasien COVID ya. Slide. Nah, trombosit juga bisa kita lihat ya. Trombosit merupakan parameter juga mengukur yang penting untuk derajat keparahan ya, untuk memprediksi adanya suatu multivalent ini kalau sudah terjadi gangguan daripada hemostasis, adanya suatu koagulopati ya, nanti bisa jatuh ke DIC, nanti adanya terjadi penurunan daripada nilai trombosit ya. Di sini pada jumpai pasien COVID ini biasanya pada tahap-tahap pasien yang sudah kritis ya, akibat dari konsumsi proses coagulability, nanti akibatnya terjadi penurunan dari nilai trombosit ya, terus menerus akibat adanya proses injuri pada endotel, maka konsumsinya terganggu, maka akan terjadi trombositopenia ya. Ini nanti jatuhnya nanti pasien-pasien yang kok terjadi proses koagulopati dan nanti akan jatuh ke proses DIC ya. Ini mungkin tahap-tahap yang sudah sangat kritis ya. Oke, slide. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa pemeriksaan ini, parameter ini, neutrofil limfosit ini bukan tanpa ada dasar studi. Ini sudah banyak dilakukan penelitian ya, semenjak adanya timbulnya COVID sudah banyak dilakukan penelitian ya, baik itu di negara lain maupun di Indonesia. Nah, ini saya paparkan juga di negara Cina ya,
penelitinya ada Qin, ada Huang, ya, ada Zhang, ada Gong, ya, banyak nih peneliti yang sudah meneliti ini, yang mungkin mereka penasaran, ya. Jadi di sini dapat dilihat bahwa adanya nilai signifikan, adanya hubungan, ya, p-value-nya yaitu P lebih kecil dari 0,001, ya. Berarti ini sangat berpengaruh, ya, sangat penting, ya. Kalau kita sebagai klinisi nanti di IGD pemeriksaan darah lengkap bisa kita hitung, ya, neutrofilnya, ya, perbandingan neutrofil limfositnya, ya. Jadi di sini sampelnya bukannya sedikit, banyak-banyak. Jadi ini sudah pasti, ya, signifikan, ya. Sampelnya ini di atas 100, ya, ada 452, ada 344, ada 221, ada 189, ya. Ada 296, ada 344, ada 249 dan 701. Nah, dari sampel ini nanti ada juga peneliti ini dia berdasarkan diambilnya hasilnya itu berdasarkan derajatnya, baik itu yang sakit ringan maupun yang berat, itu dibandingkannya. Macam mana sih nilainya? Apakah ada peningkatan nilai perbandingan rasio neutrofil limfosit, ya? Atau dengan pasien yang dia bertahan atau nanti bisa menyebabkan mortalitas non-survivor, ya. Survivor dan non-survivor itu dibandingkan sama peneliti ini. Dan nanti juga pasien-pasien ini memang sudah pasti semua pasien terkonfirmasi, ya. Jadi di sini nampak bahwa memang perhitungan neutrofil limfosit ini sangat bermanfaat, ya. Memang hal yang sederhana, hal yang simpel, tetapi untuk kedepannya bermanfaat untuk melihat adanya suatu inflamasi pada pasien ini, ya. Kita lihat, memang saya berapa kali saya sebagai dokter penjual lab, kalau saya hitung secara ini manual, kan hitungan secara manual, itu memang saya pernah menghitung dan saya memfollow pasien itu, bagaimana kejadian pasien itu. Memang kalau memang angka saya semakin meningkat, tingkat mortalitasnya pun semakin meningkat, ya. Memang itu sudah terbukti. Dan ini juga dibuktikan dengan penelitian, ya. Sampelnya pun banyak-banyak, ya. Sampel penelitiannya pun banyak, tidak sedikit, ya. Jadi sudah mewakili jadi semua pasien-pasien COVID, ya. Oke, slide. Nah, di sini tadi saya bilang tadi kan dalam prosesnya manajemen untuk perawatan pasien COVID, di sini kita lihat bahwa dengan usia, ya, yang lebih kecil dari 50 tahun, ya, usia yang masih produktif bisa dibilang, ya. Itu NLR-nya dia kalau dia lebih kecil dari 3,13 itu bisa isolasi mandiri, ya. Kalau NLR-nya itu bisa nanti kalian hitung, ya. Itu perhitungannya nanti jumlah neutrofil, misalnya jumlah neutrofilnya berapa. Itu misalnya jumlah neutrofilnya bisa 75, dibagi misalnya limfositnya, dibagi misalnya 15, ya kan. Nah, dikali berapa jumlahnya. Nah, itu misalnya itu berarti 75 dibagi berarti 5. Nah, itu nanti berarti NR-nya di atas 5. Gitu cara perhitungannya, ya. Jadi di sini usianya lebih kecil dari 50 tahun, NR-nya lebih kecil dari 3,13 itu bisa dilakukan isolasi mandiri, ya. Tetapi kalau NLR-nya dia lebih besar dari 3,13 pada usia lebih kecil dari 50 tahun, kita anjurkan supaya pasien ini rawat inap isolasi, ya. Karena kita takut sudah meningkat NLR-nya. Maka kita anjurkan agar pasien ini dirawat inap isolasi agar bisa lebih dilakukan perawatan lebih baik lagi supaya kita tahu pemeriksaan darah lengkapnya. Karena kan kalau isolasi mandiri di rumah kita tidak bisa memeriksa pemeriksaan darah lengkap untuk secara simultannya, ya. Tapi kalau dirawat inap isolasi kita bisa melakukan pemeriksaan mungkin day to day, ya, untuk melihat nilai NR-nya atau pemeriksaan yang lainnya, ya. Bisa kita pantau, kita monitori pasien tersebut. Tetapi kalau di rumah kan mungkin tidak bisa, ya. Nah, bagaimana kalau yang usianya lebih dari 50 tahun? Nah, ini juga mungkin yang lebih dari 50 tahun lebih hati-hati, lebih waspada, ya. Karena NR-nya nanti lebih kecil dari 3,13, ya. Nah, kalau dia NR-nya lebih kecil dari 3,13 pada pasien yang lebih dari 50 tahun, ini kita anjurkan agar dia rawat inap isolasi. Karena faktor usia tadi, memang itulah nanti saya juga ada hasil-hasil penelitian bahwa usia juga mempengaruhi, ya, untuk proses seseorang itu jatuh ke derajat yang nanti yang lebih parah, ya.
Jadi kita perhatikan kalau usia lebih dari 50 tahun ya, kalau NR-nya lebih kecil 313 itu kita lakukan rawat inap isolasi. Atau kita bisa memonitor saluran pernapasan dan perawatan suportif. Ya, kita lihat tadi, kita lihat saturasi oksigennya ya, apakah lebih kecil 93 atau masih di bawah 93 ya. Kita lihat ya. Karena lebih berbahaya pada usia-usia yang tidak yang sistem imunnya mungkin sudah mulai menurunnya seperti ini, usia lebih 50 tahun seperti kita tahu, kalau usia di atas 50 tahun banyak penyakit-penyakit yang menyertainya, misalnya penyakit gula, diabetes, penyakit jantung, hipertensi ya, itu harus kita jaga karena nanti akan memperberat memperberat daripada sistem imun dia ya. Sudah itu kalau usia lebih dari 50 tahun ya, di sini NLR-nya dia lebih besar dari 3,13. Nah, apabila lebih dari 3,13, langsung kita lakukan perawatan dengan ICU dengan alat penunjang ya, pernapasan invasif. Ya, kita nilai juga tadi gejalanya ya kan, apakah ada pneumonia, ada saturasi O2-nya berapa ya. Tetapi rata-rata dengan NLR-nya lebih 3,13 itu menurut penelitian terjadi penurunan saturasi O2-nya ya. Makanya perlu perawatan di ICU dengan alat penunjang pernapasan invasif ya. Jadi di sini nilai NLR itu sangat penting dalam untuk menentukan di mana derajat keparahannya. Ya. Slide. Nah, ini saya bilang tadi, kami di Adamalik ini termasuk salah satu PPDS saya melakukan penelitian untuk pada pasien-pasien COVID ya. Di sini dia meneliti kadar LNR-nya pada pasien COVID-19 ya. Di sini kita lihat pada penelitian ini ya kan, pada yang memang laki-laki perempuan tidak ada perbedaan ya, sama-sama jumlahnya meningkat, maksudnya dari segi jumlahnya itu sama ya, laki-laki 18, perempuan 12, berarti untuk seseorang laki-laki maupun perempuan untuk terkena penyakit COVID itu sama, tidak ada perbedaan ya. Sedangkan untuk komorbidnya, nah saya bilang tadi ya, lebih kecil sama lebih besar 50 tahun. Harus kita perhatikan betul-betul ya pada pasien-pasien yang adanya komorbid ya, contohnya tadi saya bilang DM tipe 2, PJK, hipertensi, agama keganasan, kehamilan ya. Di sini dia komorbid itu pada pasien-pasien ini adanya yang penyakit diabetes ada 3 orang, PJK 2 orang, hipertensi 4 orang, keganasan 2 orang, kehamilan 1 orang, dan tidak ada komorbid itu 15 orang ya. Sedangkan komorbid lebih dari 1 maksudnya komorbid ini mungkin dia ada penyakit diabetesnya, ada penyakit jantung koronernya sekalian 2 ya, dia lebih dari 1. Atau dia ada penyakit keganasannya ya. Nanti juga ada penyakit misalnya penyakit CKD-nya. Nah, mungkin itu ya yang dimaksud komorbid lebih dari 1, itu ada 11 dari jumlah penelitian ini ya. Jumlahnya yaitu 38 orang ya. Nah, jadi didapat hasil akhir itu dari pasien-pasien yang adanya yang kita lihat di sini adanya tidak ada komorbid maupun ada komorbid, kita lihat dia ya alhamdulillah pasien ini hasil akhirnya ada yang sembuh yaitu 28 orang ya, yang PAPS 3 orang mungkin dia kepingin rawat di rumah ya, atau yang meninggal 7 orang ya, mungkin 7 orang ini tadi mungkin ada komorbidnya ya, atau terlambat dia datang ke rumah sakit ya. Oke, slide. Nah, di sini saya katakan tadi, disinilah terbukti bahwa nilai NLR dan MLR itu sangat penting untuk kita nilai untuk pasien-pasien COVID. Nah, di sini pada pasien-pasien yang COVID ini ya, perlu kita nilai NLR dan MLR-nya. Nah, kenapa di sini pada penelitian ini ya kan, di sini kita nilai juga terhadap CKMB. Jadi CKMB kenapa? Karena tadi akibat dari komplikasi tadi ya, untuk yang tadi pasien-pasien yang jatuh ke berat kritis ya, kita nilai NR-nya pada hari pertama dia tidak menunjukkan nilai signifikan ya, tetapi pada hari ketiga berarti sudah ada proses badai sitokin tadi. Pada sitokin tadi terjadi proses tromboemboli di situ ya kan, terhadap jantung maupun terhadap paru-parunya. Nah, terjadi peningkatan dan ada nilai signifikan yaitu NR-nya 0,022 dan MLR-nya 0,01 ya. Berarti adanya hubungan peningkatan NRR dan NRR pada pasien-pasien yang sudah memasuki hari ketiga ya.
slide. Nah, di sini juga troponin T. Nah, sedangkan pada hari yang ketiga, untuk nilai troponin T, nilai NR-nya ini signifikan ya, lebih kecil dari 0,01. Ya. Tetapi pada MLR-nya tidak menunjukkan lagi. Berarti NLR-nya ini pada hari ketiga untuk pasien-pasien yang sudah berat kritis ya, kita nilai di sini nilainya sangat signifikan untuk NLR, sedangkan LR tidak demikian. Ya. Slide. Nah, di sini untuk metode untuk penegakan diagnosis COVID ya. Perlu saya jelaskan ini di sini perbedaannya dan pembagian secara antigen ya maupun secara antibody ya. Di sini ada metode secara PCR atau CCM, tes cepat molekuler atau rapid test antigen atau rapid test antibody ya. Di sini saya jelaskan penegakannya untuk secara laboratorium ya, metodenya kalau TCM tes cepat molekuler itu secara molekuler ya, PCR ya. Sedangkan rapid test antigen itu secara serologi antigen ya. Itu secara prinsipnya imunisasi adanya reaksi adanya antigen antibody di situ. Jadi kalau antigen kita cek antigen biasanya itu kita lihat pemeriksaannya itu untuk pemeriksaan antigen itu di bawah hari ketiga ya. Sedangkan antibody bisa di atas daripada 7 hari sampai 14 hari nanti baru terbentuk antibodinya ya. Sedangkan sampelnya yaitu bisa dari swab, semua swab untuk yang PCR sama antigennya kita ambil protein molekulernya ya. Sedangkan untuk rapid test antibody bisa kita ambil melalui darah vena ya. Kita nilai nanti melalui pakai rapid test itu ya, seperti pemeriksaan dengue mungkin sudah pernah lihat. Nah, seperti itu dia. Sama ya. Nah, sedangkan untuk APD-nya untuk pengambilannya harus lengkap ya. Harus adanya pakai masker ya, pakai Google Facial, coverall ya. Itu harus standar-standar untuk pemeriksaan pasien COVID ya. Mungkin semua sudah tahu ya, untuk pengambilan sampel untuk pasien COVID ya, APD-nya apa-apa aja yang harus memenuhi standar ya, itu semua sudah kita kerjakan ya. Nah, sarana prasarananya dalam pemeriksaannya. Kalau dalam PCR itu perlu biosafety level 2, BSL 2 dan menggunakan alat BSC ya. Sedangkan yang rapid test juga seperti itu ya, BSL 2 pakai BSC juga. Sedangkan kalau yang antibody cukup BSL 1 saja ya. Karena dia tidak mengambil dari asam nukleat dari protein virusnya. Sedangkan pada antibody kan dia hanya mengambil darahnya ya. Jadi tingkat kontaminasi penularannya lebih kecil, makanya dipakai BSL 1 ya. Nah, SDM-nya, nah perlu pelatihan khusus dalam pengambilan sampel karena di nasofaring, orofaring ya, maupun nanti di cairan alveolar leafage di salinan bal. Itu bisa kita lakukan ya, apabila virusnya sudah sampai ke paru-paru. Jadi pengambilan ini perlu pelatihan khusus, pengambilan sampel dan pemeriksaan ya. Sama pemeriksaan antigen seperti itu juga ya. Perlu ada pelatihan khusus untuk pengambilan sampel ya, perlu ada sertifikat juga ya, menandakan standarisasi bahwa pengambilan sampel kita sudah mendapatkan standarisasi. Nah, sedangkan ini rapid test antibody karena mengambil dari darah, dari vena melakukan phlebotomi cukup dengan standar ahli teknologi laboratorium ya. Jadi pengambilan darah seperti biasa, darah biasa, pengambilan darah lengkap untuk pengambilan darah vena, ya darah untuk pengambilan fungsi ginjal, fungsi hati, seperti itu pengambilannya ya dari darah vena ya. Sedangkan untuk waktu kerjanya, nah seperti tahu bahwa memang PCR ini makin ke hari dulu mungkin prosesnya agak lambat, tapi makin ke hari proses kemajuan teknologi yang sudah semakin maju mungkin sekarang lebih cepat ya. Tetapi ada nilai standar juga maksimalnya ya, bisa dia 3 jam, itu berarti prinsipnya isothermal ya, bisa 3 jam 4 jam atau menggunakan PCR ya, dia lebih kurang dari 6 jam ya, atau menggunakan gene expert TCM, tes cepat molekuler, itu lebih kurang 1 jam ya. Tapi itu di luar waktu pengerjaan sampel, itu hanya proses amplifikasi di alat aja ya. Di luar waktu pengerjaan sampel ini maksudnya untuk mengidentifikasi sampel ya, itu mungkin di luar itu ya. Sedangkan rapid test antigen ini lebih cepat ya, lebih kurang 20 menit di luar waktu swab ya, karena nanti kan sampelnya diambil ya di nasofaring orofaring, nanti baru pakai larutan buffer ya, nanti baru dikocok ya, baru nanti diteteskan di
piring nanti ada nampak hasil kontrol, hasil tes. Nah, apabila ada 2 garis itu menandakan hasilnya positif, apa 1 garis kontrol aja itu hasilnya negatif ya. Nah, rapid test antibody, nah di sini kita menggunakan pemeriksaan darah lengkap ya. Kalau pakai serum pun bisa, itu berarti lebih lama karena dia harus mendapatkan serum itu harus diputar dulu di sentrifuge. Itu sentrifuge pun tidak langsung harus untuk memperoleh serum itu diputar pakai mesin sentrifuge dalam waktu 20 menit untuk mendapatkan serum ya. Jadi sejak pengambilan sampel ya. Jadi di sini juga waktu pengambilannya ya tanpa sebelum atau sudah ada gejala bisa kita ambil ya. Sedangkan untuk rapid antigen dia minimal tanpa atau sebelum ada gejala ya, perkiraan waktu kontak maksimal 7 hari sebelumnya ya, berarti 7 hari ada masa inkubasinya, disesuaikan dengan masa inkubasinya ya. Sedangkan yang untuk rapid test antibody di sini kita lihat setelah timbul gejala ya, karena sesudah terbentuk antibody, kalau tidak terbentuk antibody mungkin tidak terdeteksi di rapid test tersebut ya. Oke, slide. Nah, ini saya bilang tadi rapid test antigen antibody dengan konfirmasi PCR ya. Nah, pemeriksaan PCR di sini apabila positif ya, antigennya reaktif ya, IgM IgG-nya dia tidak diperiksa, berarti di sini maknanya apa? Maknanya dia ada virus ya, ada masa inkubasi, berarti dia virus ini dia aktif bereplikasi, bisa belum atau timbul adanya gejala ya. Risiko penularan tinggi adanya replikasi virus pada pasien tersebut ya, sangat berisiko sekali penularannya ya. Sedangkan yang PCR positif, antigen negatif, IgM reaktif, IgG non reaktif atau reaktif terdapat virus ya, timbul gejala ini fase akut ya. Dari kita lihat dari mana tahu fase akut, dari nilai IgM-nya ya. Dari IgM kita lihat reaktif ya, di sini timbul fase akut. Nah, bagaimana PCR positif, antigennya negatif, IgM-nya reaktif atau non-reaktif, tetapi IgG-nya reaktif. Berarti di sini masih terdapat virus, dia melewati fase akut, tetapi masih ada gejala ya. Di sini mungkin sudah terbentuk antibodinya ya. Sedangkan kalau PCR-nya negatif, antigennya negatif, IgM-nya negatif, IgG-nya reaktif, di sini bisa kita lihat mungkin bila sebelumnya dia sudah pernah terkena virus tersebut ya. Kemudian nanti kita lihat IgG, IgM-nya, maka dia menunjukkan adanya fase penyembuhan ya, karena sudah terbentuk antibodi itu memasuki fase penyembuhan ya. Kalau IgM itu fase akut ya, kalau IgM dia udah fase penyembuhan atau sudah pernah terinfeksi ya dan sudah sembuh atau sudah ada kekebalannya ya. Jadi belum pernah ada data PCR dan IgM sebelumnya, perlu pengulangan 10 hari kemudian dievaluasi ya. Disinilah pemeriksaan untuk antibodi tadi. Nah, kalau dia semua negatif sudah otomatis dia belum pernah terpapar atau belum ada kekebalan ya. Sedangkan yang PCR negatif, antigen negatif, IgM reaktif, kemungkinan mungkin dia tidak lakukan pemeriksaan, dia hanya lakukan pemeriksaan antibodi IgM aja, maka bisa kita lihat terjadi infeksi virus sudah tidak terdeteksi, nanti IgG-nya belum muncul ya, terjadi cross reaction dengan virus dengue atau corona yang lain ya, atau terjadi infeksi atau juga virus masih ada menyebabkan fast result pada PCR ya. Nah, pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 di sini tadi saya bilang dia meningkat 7-14 hari setelah onset, itu untuk antibodi ya, dan sebagian nanti akan positif pada minggu ketiga setelah onset penyakit. Jadi pemeriksaan antibodi itu sangat lama ya, setelah dia pasien ini udah terlanjur dia menularkan pada orang lain baru dia bisa terdeteksi ya, dan ada terlampau lama terbentuk antibodinya. Jadi untuk itu pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 dapat digunakan untuk mendeteksi infeksi yang terjadi 1-3 minggu setelah onset infeksi ya. Jadi terlampau lama. Makanya dulu waktu pertama-tama COVID ini antibodi ini kurang manfaat, tapi untuk screening boleh ya. Untuk screening kalau dulu belum ada antigen ya, antibodi yang dulu kita pakai. Nah, di sini pemeriksaan antibodi untuk mendukung diagnosis COVID atau komplikasinya. Di sini pada pasien suspek, seperti saya bilang tadi, untuk melihat pasien ini ya, biar tidak menularkan pada orang lain, kita periksa untuk suspek COVID dengan gejala klinis khas yang tidak terkonfirmasi secara
ya negatif atau tidak pernah positif ya, dengan adanya serokonversi atau peningkatan titer antibodi dari spesimen ya, spesimen di masa akut dan konversi di minggu ke-2 sampai 4 ya. Sudah itu pasien-pasien dengan multisistem inflammatory syndrome dan sindrom yang dicurigai sequel dari COVID-19 ya. Mungkin dicurigai adanya penyakit-penyakit yang lain ya. Slide. Nah, pemeriksaan untuk antibodi ini yaitu screening calon darah plasma convalescent untuk peningkat kepentingan influenza serosurveillance, yaitu untuk pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 yang tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis infeksi akut sebagai pengganti pemeriksaan NAT atau antigen ya. Jadi dia untuk menegakkan tidak bisa digunakan untuk infeksi akut atau sebagai pengganti pemeriksaan NAT ya. Dan ini pemeriksaan PCR atau tujuan kontak tracing dan menilai efektivitas vaksin. Nah, di sini flowchart penggunaan tes antigen yang saya bilang tadi ya. Di sini pemeriksaan antigen ini yang apabila dia bergejala dan tanpa gejala ya. Di sini kalau bergejala dia pemeriksaannya yaitu rapid antigen, hasilnya apabila positif sudah pasti langsung dia terinfeksi SARS-CoV-2 ya. Tetapi kalau seseorang itu pemeriksaan hasil rapid test antigen negatif, dia harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan NAT, nucleic acid amplifikasi ya. Ini pemeriksaan dari PCR, translasi PCR ya. Nah, dari hasil ini misalnya hasil positif, ya dia infeksi SARS-CoV-2 ya. Tetapi dia kalau dia dengan PCR hasil negatif, dia ada riwayat kontak erat, ya bisa dia positif, bisa atau tidak dia ketahui ya. Nanti kita lakukan dengan pemeriksaan PCR wajib ya. Dia tidak terbukti nanti dia tidak terbukti dia infeksi SARS-CoV-2 ya. Ada tidaknya atau dia kontak erat ya. Nah, itu tadi yang bergejala ya. Tapi dia ada kontak erat maupun tidak kontak erat. Nah, bagaimana dengan yang pasien dengan tanpa gejala? Nah, di sini yang tanpa gejala adanya kontak erat. Nah, di sini kita harus hati-hati apabila seseorang dengan kontak erat ya, dia mungkin ya seperti kita ketahui mungkin dia tidak tahu apakah kita itu ada kontak erat dengan seseorang. Berarti itu definisinya tidak kita ketahui positif atau diketahui atau tidak diketahui ya. Jadi di sini kita betul-betul tahu kita ada kontak erat, kita langsung pemeriksaan antigen ya. Antigennya itu bisa positif ya, bisa negatif ya. Nanti dari hasil apabila seseorang dia pemeriksaan antigennya dia positif, nah harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR tadi ya. Jadi pemeriksaan tadi harus dikonfirmasi. Nah, nanti kita lihat hasilnya positif atau negatif ya. Apabila hasilnya positif, ya dia terus positif. Tetapi kalau dia hasilnya negatif, nah dia tidak terbukti dia terinfeksi virus. Nah, di sini tadi kalau dia ada kontak erat, dia mengetahui ada kontak erat, misalnya seseorang saudara atau rekan kerja, nah lakukan pemeriksaan PCR. Tetapi apabila tidak diketahui, maka kita bisa lakukan pemeriksaan antigen ya. Jadi antigen positif, konfirmasi tetap harus dengan PCR ya. Nanti hasilnya positif ya, berarti kalau hasilnya positif dia infeksi SARS-CoV-2. Tetapi kalau dia hasilnya negatif dia tidak terinfeksi SARS-CoV-2 ya. Nah, sama tadi juga kalau dia tidak diketahui ada kontak erat, dia antigennya dia negatif, ya langsung aja infeksi SARS-CoV-2-nya tidak ada. Di sini pentingnya pemeriksaan antigen. Nah, seperti saya bilang tadi, inilah interpretasi tes cepat antigen. Ya, di sini kita lihat sumbernya saya dapat dari WHO ya. Di sini pada bulan Juli 15 Juli 2020. Di sini kita lihat bagaimana sih rapid test ini prinsipnya immunoassay. Immunoassay itu prinsipnya adanya reaksi antigen antibodi. Berarti antigen itu sudah ada, nanti di rapid test sudah dilapisi dengan antibodi. Makanya adanya apabila positif adanya reaksi antigen antibodi. Ya. Jadi di sini antigen ya
COVID-19 untuk pemeriksaan untuk antigen. Nah, di sini kita nampak garis, ya, itu kontrol itu untuk menandakan bahwa pemeriksaan kita ini valid atau tidak. Kalau tidak ada terbentuk garis di kontrol, maka hasilnya tidak valid. Kita wajib mengulangnya, ya. Jadi, bila didapatkan satu garis merah pada garis kontrol, maka hasilnya negatif. Berarti dia valid, ada terbentuk garis kontrol, ya, negatif. Tapi kalau tidak ada garis di kontrol, maka hasil tidak valid. Kita harus melakukan tes pengulangan pada pasien tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau hasil positif? Hasil positif macam mana? Didapatkan satu garis hitam pada garis tes, ya, dan satu garis merah pada garis kontrol. Nah, garisnya itu harus ada garis kontrol, itu menandakan hasil kita valid. Tapi kalau memang hasil positif, dua-duanya ada, dua garis. Di kontrol sama di tes ada dua garis. Nah, disinilah menandakan bahwa seseorang itu positif dari COVID-19, ya. Nah, ini saya bilang tadi, apabila tidak invalid, hasil tidak valid, tidak ada garis kontrolnya, ya, maka harus kita ulang pasien tersebut, ya. Ini interpretasi untuk tes cepat antigen rapid test, ya, prinsipnya immunoassay, adanya reaksi antigen antibody, ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan pemeriksaan antigen, antibody, PCR, ya kan. Nah, untuk seorang klinisi yang di garda terdepan, ya, apabila kita juga menerima pasien-pasien tadi, saya sudah kita nilai nanti. NLR-nya dan MLR-nya, ya, rasionya, nanti kita bisa nilai apalagi untuk menandakan seseorang itu jatuh ke tahap derajat yang berat kritis, ringan sedang berat kritis. Apa aja? Yaitu peningkatan di DMR, ya. DMR ini adalah suatu produk dari degradasi produk dari fibrin, ya. Jadi peningkatan di DMR itu dari batas normal. Jadi di DMR itu lebih dari 1000 nanogram per mililiter. Dia memiliki resiko kematian 20 lebih tinggi dibandingkan di DMR yang lebih rendah. Jadi di DMR ini akibat adanya proses koagulopati, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa pasien ini terjadi tromboemboli pada jantung dan paru-parunya, ya. Pada peningkatan, maka akan resiko kematian lebih tinggi, ya. Nah, apalagi untuk penanda-penandanya lagi, ya, dari segi laboratorium, ya kan, peningkatan dari fungsi hati, fungsi ginjal. Nah, sebenarnya fungsi hati, fungsi ginjal ini untuk pasien COVID mungkin sudah jatuh ke tahap yang serius, ya, karena mungkin nanti terjadi hipoalbuminemia, penurunan albumin, ya, mungkin tadi nanti adanya penurunan daripada, seperti kita ketahui nanti pasien-pasien yang gawat, yang sudah masuk kritis, nanti juga ada nilai kita nilai juga peningkatan nilai daripada CRP-nya, ya, CRP atau proinflamasi lain, ferritin. Nah, nanti ada peningkatan dari nilai-nilai tersebut. Nah, nanti kalau udah terganggu dari hatinya, maka terganggu juga enzimnya, ya, enzim dari fungsi hati tersebut, ya, peningkatan SGOT, SGPT, ya. Nah, dia 5 kali nilai batas normal, ya. Dan lebih beratnya apabila dia mungkin ada penyakit penyerta, terjadi kebocoran protein, yang terjadi hipodinamia atau kerusakan pada hatinya itu sendiri, ya. Terjadi hipoalbuminemia, di sini terjadi gangguan fungsi hati, ya. Nah, ini tadi dari fungsi endotelnya kita lihat nanti di DMR-nya, dari fungsi ginjalnya juga, dari fungsi hatinya kita nilai SGOT, SGPT, nilai fungsi ginjalnya kita lihat, ya, nilai kreatininnya, ya, lebih besar dari 0,3 dalam miligram dalam 48 jam, ya, atau lebih besar 1,5 baseline. Nilai normalnya yaitu dia batasnya sampai 1 nilai kreatinin, ya, dalam 3 hari terjadi gangguan ginjal. Jadi di sini adanya peningkatan kreatinin. Ini kalau dalam pasien-pasien yang derajat sudah berat kritis, ya. Nah, selain itu tadi sudah ada gangguan-gangguan jantung tadi, bisa kita lihat apakah terjadi gangguan gagal jantung pada pasien tersebut, ya. Kita periksa apa? Natriuretic proBNP, ya. Di sini kita nilai brain natriuretic type-nya pada jantung. Di sini merupakan marker untuk
pasien-pasien mengalami gagal jantung ya. Nah, di sini perlu kita nilai juga bisa NT-proBNP-nya. Selain itu kita periksa apa lagi? Analisa gas darah, yang itu wajib ya. Apabila sudah terjadi RDS pada pasien berat kritis, kita nilai AKDA-nya ya. Apakah terjadi asidosis metabolik, respiratorik, atau alkalosis metabolik respiratorik, itu wajib kita nilai ya. Kita nilai juga saturasi O2-nya. Nah, peningkatan kadar perkasin 3, nah itu saya bilang tadi untuk menilai derajat keparahan ya. Procalcitonin bagaimana kasus sepsis. Memang procalcitonin ini merupakan adanya suatu infeksi pada bakteri. Tapi akibat adanya suatu injuri di paru-paru, maka kemungkinan proses infeksi sekunder akan lebih berpotensi. Makanya procalcitonin meningkat pada pasien COVID ya. Begitu juga dengan CRP ya. CRP merupakan protein fase akut, dia di hati seperti saya bilang tadi. Kemungkinan pasien-pasien yang CRP-nya meningkat maka akan terjadi gangguan di fungsi hati tersebut ya. Jadi dapat menilai keparahan dari pasien COVID tersebut. Di sini saya penelitian juga dilakukan oleh salah satu PPDS saya sebagai pembimbingnya juga. Di sini kita lihat kadar ferritin dan interleukin 6 dengan derajat keparahan ya. Jadi derajat keparahan di sini nilai ferritinnya juga seperti kita ketahui bahwa ferritin ini merupakan juga protein fase akut yang apabila terjadi inflamasi maka nilai ferritin juga akan meningkat ya. Jadi di sini ferritin ini merupakan cadangan besi ya dalam bentuk ferritin. Jadi di sini juga kalau dia adanya peningkatan ya ferritinnya, mungkin derajatnya keparahannya juga semakin tinggi ya dengan ditemukannya nilai p-value-nya 0,002 ya, bagi nilai signifikan. Sedangkan interleukin 6 pada derajat sedang berat sedang itu tidak signifikan ya. Ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh PPDS kami di Adam Malik ya, dari hasil penelitian. Memang dari hasil penelitian ini kita lihat bahwa memang benar ya, kalau ada peningkatan ini ya, maka akan terjadi keparahan atau bisa menimbulkan kematian ya. Jadi sangat penting ya kita untuk pemeriksaan dari hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas ya. Nah, ini untuk menilai hubungan kadar albumin ya, berdasarkan tingkat keparahan juga ya. Apabila sudah berat kritis, sebenarnya kalau pasien-pasien yang sehat, yang dia terkena COVID, memang untuk gangguan albumin itu tidak ada ya. Ini untuk pasien-pasien yang sudah tingkat keparahan berat kritis ya. Tapi kalau yang pasiennya ringan sedang ya, tanpa gejala, itu dia bisa dibilang untuk gangguan fungsi hatinya tidak terganggu ya. Ini mungkin sudah terganggu fungsi hatinya akibat tadi proses tadi ya. Mungkin udah multiple organ failure, gangguan fungsi hati, peningkatan dari CRP juga ya, ferritin, maka mungkin dia akan penurunan nilai albuminnya ya. Di sini signifikan nilainya 0,001. Nah, di sini juga tadi berdasarkan nilai petrasin 3. Nah, petrasin 3 ini menandakan adanya injuri di sel endotel ya. Jadi di sini ditemukan kalau tadi proses tadi kita nilai D-dimernya juga, kita nilai hemostasisnya ya kan, D-dimer, fibrinogen ya. Dapat kita nilai juga nilai petrasin 3-nya ya. Ini juga dilakukan penelitian juga ya. Tapi ini memang petrasin 3 memang belum banyak dikerjakan, masih awam. Rata-rata para klinisi memeriksa tadi memeriksa D-dimer, fibrinogen ya untuk menandakan suatu adanya proses tromboemboli ya. Jadi di sini pada petrasin 3 ini penelitian terbaru, ini saya supaya lebih tahu kita untuk semua bahwa ada nilai petrasin 3 yang bisa kita nilai untuk pasien-pasien COVID ya. Slide. Nah, selain itu juga adanya hubungan nilai IPF, immature platelet fraction dan D-dimer. Nah, ini juga dilakukan penelitian. Ini saya untuk berbagi ilmu ya. Nilai IPF itu ada apabila para klinisi di pemeriksaan darah lengkap nanti ada situ nilai IPF ya. Tetapi sangat disayangkan ya nilai IPF juga tidak signifikan ya untuk menandakan dia suatu sedang berat kritis ya. Sedangkan di D-dimer dia pada hari pertama dia tidak begitu signifikan, begitu hari ketiga, tetapi pada hari akhir di sini mungkin hari ke-7 dia signifikan 0,004 ya. Di sini kita lihat seperti kita ketahui
nilai D-dimer itu dia lebih kecil dari 500 ya. Nah, cut off-nya. Tetapi di sini pada pasien yang berat kritis terjadi peningkatan, ya berat kritis terjadi peningkatan nilai D-dimer. Ya berarti bisa kita pakai sebagai evaluasi monitoring pasien-pasien yang jatuh ke berat kritis, ya nilai D-dimer. Ya, berarti sudah terbukti bahwa untuk pemeriksaan D-dimer itu sangat bermanfaat untuk melihat keparahan pasien tersebut, ya. Terima kasih atas presentasinya. Saya serahkan kepada Dr. Eliniani, kepada moderator. Terima kasih Dr. Jelita atas paparannya. Saya rasa lengkap banget ya ini yang dipaparkan Dr. Jelita, mulai dari gejala klinis sampai pemeriksaan, semua pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa COVID-19.